Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan ibadah selama sepekan. Ibadah raya yang pertama pada pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 7 malam. Kegiatan ibadah ini dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah wanita Hana dan Deborah pada hari Selasa pukul 14. Ibadah Pilar pada hari Rabu pukul 18.30. Ibadah pujian dan penyembahan pada hari Jumat pukul 18.30. Ibadah pemuda Fresh Community dan ibadah pelajar Rise Generation pada hari Sabtu pukul 18. Seluruh kegiatan ibadah dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. GPDI Palembang mengadakan doa bersama setiap hari melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam jam-jam doa yang telah ditentukan, yaitu pukul 8, pukul 13, dan pukul 21. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui WA Group GPDI Palembang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini, atau dengan scan QR yang sudah tertera pada layar melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah kita pada siang hari ini. Saya percaya kita semua penuh dengan semangat dan bersukacita tentunya ya untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan buka ibadah kita di dalam doa, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan begitu baik bagi kami. Kesempatan yang ada boleh kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau ambil alih dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu kehadiran Tuhan ada dalam ibadah kami. Berkati kami semua, berkati ibu-ibu yang ada di rumah. Kami bersyukur, buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu kita siap memuji Tuhan ya. Biarlah api Pantekosta itu tetap terus menyala dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya. Haleluya. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya. Lebih semangat lagi, amin. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya. Lagi katakan kekuatan. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan
Pantekosta ya. Kita telah melewati 10 malam dan biarlah itu tidak hanya 10 malam tetapi hari-hari ada di depan kita. Kita perlu Roh Kudus untuk dapat menolong kehidupan kita. Kita siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu, mari biarlah Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu memberikan sukacita, kehadiran-Mu membebaskan setiap orang yang terbelenggu. Terima kasih Tuhan, kami boleh rasakan kuasa-Mu hadir. Karena kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami ya Tuhan.
yang siap memuji memuliakan Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan bekerja lebih jauh lagi Roh Kudus, melalui pemberitaan firman Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, memberkati Ibu Olivia yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami buka hati kami untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang semuanya, selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan. Saya percaya senang sekali hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah Peluap ya. Sekian lama kita bukan libur ya, bukan libur untuk selamanya tapi off sementara karena memang ada kegiatan serangkaian ibadah 10 malam. Puji Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang masih dalam rangka ya Hari Pentakosta. Kemarin kita baru saja merayakan Hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi umat-umat Tuhan yang percaya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, untuk dipenuhkan Roh Kudus ya kita sudah banyak mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan. Ya selama 10 malam kita mendengar bagaimana caranya kita harus percaya, miliki kerinduan dan lain sebagainya ya supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaan ibu-ibu kasih, bukannya kita ya berapa banyak kali kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi yang Tuhan mau, yang Alkitab ajarkan ya, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka Tuhan mau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus ya. Satu ayat di dalam Galatia, coba kita melihat dalam Galatia pasal yang kelima, satu ayat yang luar biasa. Galatia pasal yang kelima ayat 25, firman Allah berkata demikian. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan, kaum wanita yang saya kasihi, ya kita penting dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi jauh lebih penting hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya dipenuhi, bukan hanya kita rindu ya setiap tahun selama 10 malam kita begitu antusias untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi Tuhan mau ya jangan puas, jangan merasa cukup ya kita sudah dipenuhkan. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau hidup kita ya dipimpin oleh Roh Kudus ya. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup semau gue ya, bukan hidup semau kita, suka-sukanya kita. Tapi Tuhan mau ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka Tuhan mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita tahu ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, satu ayat lagi di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-16, Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 dikatakan ya, kenapa kita perlu ya, kita harus dipimpin, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 13, tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Ini yang Tuhan mau, bukan hanya sekedar dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan hanya sekedar berbahasa-bahasa yang lain seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus, tetapi yang terpenting dalam hidup ini bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, maka Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Haleluya. Nah, ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai mungkin ya ibu rumah tangga ya, kita adalah ibu-ibu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, pentingnya hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Supaya hidup kita boleh berdampak bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, atau mungkin bagi orang tua, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mau hidup kita ini boleh menjadi berkat ya. Dan mungkin dengan kekuatan kita tidak mampu. Kadang-kala kita berpikir kita ingin ya berbuat ya dengan baik, kita mau melakukan sesuatu yang baik, tetapi kadang-kadang justru bukan yang baik yang kita lakukan, malah sebaliknya ya.
justru itu mengecewakan banyak orang, mengecewakan suami, mengecewakan anak-anak ya. Rasul Paulus sendiri pernah katakan di dalam suratan Roma, kalau saya tidak salah, Rasul Paulus katakan kadang-kadang kita pengen dalam hati pengen buat yang baik, tapi justru yang dilakukan itu yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya itulah manusia, kadang-kala kita pakai kekuatan kita tidak akan mampu, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita punya keterbatasan. Itu sebabnya Tuhan kirim penolong yang lain yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita mampu berjalan seturut dengan kehendaknya. Penolong yang lain yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin kita dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Nah, dan saya rindu kita semua, saya juga rindu. Dan saya percaya ibu-ibu juga rindu menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu rumah tangga yang boleh berdampak ya. Dan tentunya bukan oleh kekuatan dan kemampuan kita, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Saya yakin kita akan mampu, kita pasti bisa. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita melihat lebih jauh kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat satu contoh ya, dan contoh ini tidak perlu kita tiru ya, tapi saya sangat tertarik sekali dengan cerita ini. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat pertama dan ayat yang kedua ya, ini cerita tidak asing lagi mungkin buat kita semua tentang Ananias dan Safira ya. Firman Tuhan berkata demikian, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul ya. Kemudian ayat ketiga saya lanjut. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, kemudian ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kemudian ayat yang ketujuh, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Nah, ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat ada seorang wanita di sini disebut bernama Safira ya, dan suaminya yang bernama Ananias. Dikatakan mereka punya sebidang tanah, lalu mereka jual, dan ayat kedua dikatakan dengan setahu istri. Jadi mereka udah sepakat ya, suami istri sepakat untuk menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan, ya memang tidak dijelaskan, tidak dituliskan ya bahwa mereka mengambil bagian itu, tetapi perlu ibu-ibu ketahui, perlu kita ketahui bersama bahwa cerita ini adalah rangkaian setelah hari Pentakosta. Dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika murid-murid yang berkumpul di loteng Yerusalem, jadi dikatakan Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka sejak saat itu ya, pekerjaan Roh Kudus itu begitu luar biasa. Di dalam pasal berikutnya ya, ketika Petrus yang dikenal ya, semalam Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan ya, pada hari Minggu kemarin ya, Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan bagaimana Petrus seorang pengecut, seorang pecundang ya. Waktu sebelum Roh Kudus memenuhi kehidupannya, Petrus adalah tidak berani mengungkapkan siapa dirinya. Ketika dikatakan murid Yesus, dia kata, oh bukan. Bahkan saya membaca ada beberapa ayat dikatakan dia bersumpah, dia tidak mengakui bahwa dia adalah murid Kristus. Tetapi beda ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan Petrus, ya, dia tidak lagi penakut, tapi dengan penuh keberanian. Sekali lagi, bukan dengan kuat gagah Petrus, tapi Roh Kudus yang memberikan keberanian
kepada Petrus. Dia berkhotbah ya di antara dia menyampaikan tentang Yesus. Dia beritakan tentang Yesus. Dia sampaikan tentang Yesus. Dia tidak ada lagi ketakutan dalam hidupnya. Karena apa? Karena Roh Kudus memenuhinya. Dan singkat cerita, firman Tuhan kata ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ada banyak orang boleh percaya, bertobat, terima Yesus, dibaptis. Kurang lebih 3.000 orang. Nah, ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita melihat Ananias dan Safira hidup pada waktu itu di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan kalau kita melihat ya bagaimana cara hidup jemaat pada waktu itu di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, Kisah Rasul pasal keempat, kita naik sedikit ayat 32 mulai ya, 32 dan seterusnya. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat 37. Yusuf ya, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Baru pasal kelima ayat pertama, ada seorang lain bernama Ananias dan lain sebagainya. Kita udah baca tadi. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat Ananias dan Safira tahu kehidupan jemaat pada waktu itu bagaimana ya. Ketika dikatakan mereka yang punya ladang, yang punya tanah, yang punya rumah, ya tidak menganggap itu milik mereka sendiri. Tetapi kalau ada yang menjual, dikatakan semuanya dibawa dan diletakkan di kaki rasul-rasul. Ibu-ibu kekasih yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Ananias dan Safira tahu hal itu, tahu ketentuan itu. Itu sebabnya di dalam ayat di dalam pasal yang kelima ayat yang kedua ya, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saya mau tanya, kira-kira Ananias dan Safira tahu enggak bahwa ketentuan cara hidup jemaat waktu itu ketika ada seseorang menjual apapun ya, entahkah itu tanah. Di sini dikatakan dalam pasal yang keempat ayat 36-37 ada yang bernama Yusuf juga, dia jual sebidang tanah lalu semuanya itu dia bawa dan diletakkan dan dibawa kaki rasul-rasul. Saya yakin Ananias tahu hal itu. Itu sebabnya ketika melihat hal itu, mungkin karena melihat uang yang banyak ya, hasil penjualan yang banyak, lalu mereka sepakat, sekongkol ya, suami istri. Tapi saya mau katakan hari ini ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, Safira ya, dia menyetujui apa yang dilakukan oleh suaminya pada waktu itu. Dan kita melihat akhir daripada cerita mereka ya, Ananias meninggal ya, meninggal. Karena apa? Karena dia sudah mendustai Roh Kudus. Nah, mungkin sebagai seorang istri waktu suaminya pergi bawa hasil itu ya ke kaki rasul-rasul, mungkin dia pikir kok lama banget ini suamiku kok ngepulang-pulang ya si Ananias ini. Lalu dengan rasa ingin tahunya dia nyusul ya, 3 jam kemudian ya, dia menunggu mungkin 1 jam 2 jam nggak pulang-pulang suami, lalu dia nyusul ya, biasa ibu-ibu begitu ya, kalau suaminya telat pulang langsung telepon sana telepon sini, atau mungkin ada yang curiga ini jangan-jangan kemana. Nah Safira pun demikian, ketika dia mengetahui hal ini ya, lihat suaminya belum pulang, lalu dia pergi ya menjumpai Rasul Petrus. Dan di dalam ayat yang 7 tadi kita udah baca ya, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias ya, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Safira tidak tahu bahwa suaminya udah mati. Nah ayat 8 dikatakan, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Nah kita melihat Safira ya, seorang istri tetapi dia
dia menyetujui ya, dia menyetujui apa yang dilakukan oleh suaminya yang sebenarnya itu tidak benar ya. Dia tahu yang sebenarnya semua harus dipersembahkan karena itu ketentuan cara hidup jemaat pada waktu itu. Dia tahu bahwa itu harus diserahkan, tetapi dia setuju ketika ya suaminya bilang yuk kita tahan sebagian untuk kita, sebagian kita bawa ke kaki Rasul. Dia setuju, harusnya ya sebagai seorang istri ya, dia harus ngomong enggak boleh Pak, itu dosa. Tapi Safira ya, sekali lagi ayat pokok kita, kalau Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, sekali lagi bukan sekedar kita berbicara bahasa roh, tapi mau dipimpin oleh Roh Kudus ya. Safira dia tidak mau dipimpin Roh Kudus. Bahkan Petrus katakan, mengapa engkau mencobai Roh Kudus? Pada suaminya dia katakan, mengapa engkau mendustai? Dan kita melihat itu pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Tidak bisa orang berdusta, tidak bisa orang berbohong ya. Roh Kudus tahu, sekalipun Petrus mungkin tidak tahu pada waktu itu persepakatan mereka, persengkokolan mereka, tetapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus yang memberitahukan kepada Petrus pada waktu itu, dan kita melihat akibat yang harus mereka peroleh, kematian. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus ya, sekali lagi sebagai seorang istri, mari kita menjadi partner, menjadi pasangan yang memberikan support yang baik ya, memberikan saran yang baik, bukan menyetujui kesepakatan yang tidak baik. Apalagi kita tahu itu jelas-jelas itu melanggar firman Tuhan, jelas-jelas itu tidak benar, kita tidak boleh menyetujui. Harusnya kita punya keberanian untuk berkata tidak ya dengan hal yang tidak benar. Saya teringat cerita tentang Abigail ya, mungkin Ibu Gembala pernah sampaikan ceritanya, kita tidak usah baca, nanti kita baca sendiri saja dalam 1 Samuel pasal 25. Abigail punya suami yang bernama Nabal, bebal ya. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan di hadapan Daud ya, apa yang dilakukan oleh Abigail ya? Abigail bukannya setuju, malah dia datang kepada Daud, dia katakan minta maaf ya, dia minta ampun, dia bawa apa yang menjadi persembahan yang harus dia bawa ya. Dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak setuju apa yang dilakukan oleh suaminya. Suaminya ngomong, mungkin suami berpikir aku yang capek-capek kerja, kamu yang minta-minta ya. Dia berkata kepada Daud demikian, tetapi ya Abigail dia tahu yang sebenarnya. Dia berani untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi sebagai seorang istri ada banyak hal yang harus diperhadapkan kepada kita. Kita perlu hikmat, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kadang-kala kita tidak mengerti, tetapi saya yakin Roh Kudus tidak pernah salah. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus akan memimpin kita. Ayat pokok kita, Roh Kudus akan memimpin kita. Bahkan dia memimpin kita bukan ke jalan yang salah, tapi Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Itu sebabnya betapa pentingnya hidup kita sebagai seorang istri dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya tidak mengerti ya Bapak Ibu, ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan. Mungkin kita punya suami yang keras ya, kita punya suami yang tidak mau tahu ya, suami yang mungkin belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi mari ibu-ibu yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, mari minta Roh Kudus terus mengubah hidup suamimu. Kita tidak bisa mengubah suami kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Tapi Roh Kudus sanggup ya. Lewat keteladanan kita. Mulai dari kita. Ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, izinkan dia memimpin hidupmu. Dan percayalah ketika Roh Kudus yang memimpin hidupmu, dia akan memimpin engkau kepada kebenaran. Jangan seperti Safira, dia sudah tahu yang benar, dia sudah tahu ketentuan pada waktu itu, tapi justru dia menyetujui apa yang dilakukan oleh suaminya, yang jelas-jelas dia tahu itu salah, yang jelas-jelas itu dia tahu tidak benar. Dan akibatnya ketika dia tidak mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dia menyetujui, dia mendustai, dia mencobai Roh Kudus. Akibat yang harus mereka peroleh yaitu kematian. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan, mari biarlah kita semua miliki hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ingat ada satu cerita lagi sebagai perbandingan yang mengakhiri firman Tuhan di dalam
Dua Raja-Raja pasal yang keempat, kita tidak usah baca ya karena kita tidak punya banyak waktu. Dua Raja-Raja pasal yang keempat cerita tentang perempuan Sunem. Perempuan Sunem ya dikatakan dia adalah seorang perempuan yang selalu menerima abdi Allah, yaitu Elisa pada waktu itu. Lalu satu ketika dia ngomong sama suaminya ya. Kalau tadi Ananias Safira melakukan sepakat yang tidak benar, tapi saya mau sampaikan perempuan Sunem ini dia melakukan persepakatan yang benar. Ya, dia katakan kepada suaminya, suamiku ada abdi Allah yang bernama Elisa, dia kan sering datang ke rumah kita. Baiklah kita membangun sebuah kamar di atas. Kita siapkan ini tempat tidur, kita siapkan meja, kita siapkan kursi. Supaya ketika abdi Allah itu datang, dia bisa tinggal di sini. Dan saya tahu ini adalah kesepakatan yang luar biasa, kesepakatan yang benar tentunya. Dan kita lihat akhir daripada cerita perempuan Sunem ini. Ketika abdi Allah Elisa ini mengetahui apa yang dilakukan oleh suami istri ini, ya, oleh perempuan ini dan suaminya memberikan tempat kepada hamba Tuhan. Ya, Elisa bilang sama Gehasi, Gehasi bilang, coba kamu panggil wanita itu, bilang apa yang perlu kita bantu, apa yang bisa saya bantu untuk menolong dia. Lalu perempuan itu bilang, aku nih hidup dalam kaumku, aku punya semua, ndak ada ya. Lalu kemudian Gehasi ngomong sama Elisa pada waktu itu, perempuan ini ndak punya anak dan suaminya sudah tua. Dan ketika Elisa mendengar hal ini, Elisa ngomong sama Gehasi, panggil perempuan itu. Lalu ketika perempuan itu berdiri di pintu di dekat Elisa, lalu Elisa bilang, hai perempuan, hai ibu ya, di tahun depan, tahun yang sama, tahun depan jam yang sama engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan benar ya, ketika wanita ini mendengar, perempuan Sunem mendengar, lalu dia bilang, jangan PHP, kalau sekarang istilah PHP ya, jangan kasih harapan yang kosong ya, tetapi jangan berbohong. Tidak, percaya saja dan benar. Ibu berkasih dalam nama Tuhan. Akhir daripada cerita ini kita melihat perempuan ini tahun depan di jam yang sama, waktu yang hampir bersamaan, dia sudah punya seorang anak laki-laki. Saya mau sampaikan satu hal pada hari ini. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau sepakat untuk hal yang benar, maka ada upah, ada berkat yang Tuhan beri. Tetapi sama seperti Ananias dan Safira, ketika mereka sepakat untuk hal yang tidak benar, ada upah juga yang mereka terima, yaitu kematian. Ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya kita tentu ingin diberkati, bukan? Amin. Kalau saya tanya satu persatu, tentu kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Dan salah satu kunci untuk hidup diberkati Tuhan, lakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, kita perlu Roh Kudus, penolong itu yang akan memampukan kita untuk kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Dan percayalah, Roh Kudus tidak pernah salah memimpin kita. Dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan hari ini, tapi biarlah kita sama-sama berdoa. Peran kita sebagai seorang istri ya akan berdampak kepada keluarga, dan itu bisa kita lakukan kalau Roh Kudus yang menolong kita. Sekali lagi, tidak gampang untuk menjadi seorang penolong. Kita perlu kekuatan. Kadang-kala kita capek, kadang-kala kita susah, kadang-kala kita tidak berdaya. Tapi saya terlalu yakin ketika Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita semua. Haleluya. Mari sama-sama ibu kekasih dalam nama Tuhan, kita akan tutup ibadah kita, namun saya ingin mengajak kita menyanyikan pujian tadi. Biarlah kerinduan kita bersama Roh Allah itu memenuhi setiap kita, sehingga kita menjadi wanita-wanita, ibu-ibu rumah tangga yang berdampak bagi setiap rumah tangga kita semua. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, haleluya, serta mencelikan mata yang buta. Amin Tuhan. Jadikan kami Tuhan, terima kasih Tuhan, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan Tuhan, jadikan kami alatmu, jadikanku, haleluya, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang akan memimpin kami kepada kebenaran, sampai kepada kebenaran ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Roh Kudus akan beri kami kemampuan untuk kami berfungsi menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus, penuhi setiap kami, bawa kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan boleh memberi pengaruh yang baik bagi suami kami, bagi anak-anak kami, bagi orang kami, bagi orang-orang sekeliling kami ya Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Firman Tuhan tidak berlalu dengan begitu saja. Apa yang Tuhan inginkan itu yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu kekasih dalam nama Yesus, kiranya kita akan terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, kembali lagi kita di Dapur Pelwap. Oke, ibu-ibu. Nah, bahan-bahannya sudah disiapkan. Ada gula merah. Terus ada tepung terigu. Ada tepung beras putih. Ada minyak sayur. Ada vanili, kalau mau pakai vanili boleh. Terus yang tidak saya siapkan adalah daun pandan. Ibu-ibu sudah tahu semuanya daun pandan. Terus biasanya ada yang mau pakai kayu manis kalau mau. Nah, langkah pertama yang kita buat adalah ada satu yang saya lupa ya, air. Ya. Gimana dia mau cair ya, Ya, tante benar-benar ya? air. Pakai air. Nah, kalau yang saya siapkan tadi gula merah 500
gram. 500 gram. Ibu-ibu bisa catat di rumah. Gula merah. Gula merah 500 gram. Nah, dicairkan dengan air 500 mililiter. Oke, 500 gram dicairkan dengan air 500 mililiter. Ya, Nah, jangan sudah lupa catat. dicairkan, Ya, ditaruh daun pandan 2 lembar. daun pandan 2 lembar. Maaf ibu-ibu tidak tersedia di sini. Ibu-ibu nanti bisa tambahkan di rumah. Ya, dicairkan. Terus kalau mau pakai kayu manis, boleh diisi kayu manis, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oh iya, tadi lupa, ini tepung terigunya berapa ya? Tepung terigunya 100 sampai 150 gram. Tepung beras 500 gram. Oke. Minyak secukupnya tentunya ya. Oke. Tadi yang saya sudah bilang tadi, gula merah, air yang 500 ml tadi dicairkan dengan daun pandan. Sudah cair, terus kita taruh, sisihkan, tapi jangan sampai dingin sekali. Panas-panas. Iya. Som-som kuku ya. Iya. Iya, jangan sampai dingin Hangat. sekali, jangan juga panas sekali. Hangat lah berarti. Ya, sudah hangat. Terus sudah disiapkan nanti tepung beras, tepung sama terigu. tepung terigu, nanti Campur. gulanya yang tadi yang hangat tadi kita campur. Kalau di rumah adanya ini, boleh pakai ini. Tapi kalau mau pakai mixer juga nggak apa-apa, pakai mixer. Jadi Berarti adonan yang kita bicarakan tadi jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini ibu-ibu. Kira-kira boleh kali biar Ya. ibu lebih jelas. Nah, kira-kira biasanya begini ya. Biasanya dia kalau sudah mantap, dia sudah agak ada bui-bui begitu. Oh, Gini. Ini Ya. mungkin kalau waktu digoreng itu bersarang kali ya. Iya. Sudah. Kalau sekiranya ibu-ibu sudah adon begini, terus masih agak kental, boleh ditambah lagi air sekitar 100 sampai 200 ml. Nanti adonannya jadi seperti ini ya. Iya. Livia. Oke, sudah jadi seperti ini. Boleh kita siapkan minyak di minyak kuali ya. ya. Pasang ya. Iya. Tunggu dia panas, tapi jangan panas sekali. Iya. Terus apinya enggak boleh besar, sedang saja. Oke. Ini Kita sangat coba ya. berpengaruh juga dengan kuali ya. Iya. Kalau bisa kuali yang kita pakai itu enggak boleh lengket. Nah, kalau ibu-ibu di rumah ada yang kuali-kuali jadul, Ya, yang dulu-dulu Jawa, itu, merek Jawa. nah iya, digosok-gosok sampai kalau Ya. bisa, ya pokoknya tidak lengket. Nanti dia akan bagus hasilnya kalau dia tidak lengket. Oke, kita aduk ya. Udah. Ya. Taruh sini. Kita goreng. Ya, sudah bisa masuk, Ibu. Ya. Oke. Kita tunggu. Ya. Ayo, ambil. Oke. Nanti kan jadinya begini. Ya, baik ibu-ibu, tidak menunggu lama ya. Tadi sudah membuatnya sebelum acara ini berlangsung. Jadinya seperti ini. Iya. Ya, kira-kira jadinya seperti ini. Dia Seperti matahari. ya, ada renda-rendanya, Ada renda-rendanya. baru jadi cucurnya. Ya, biarlah ibu-ibu di rumah bisa mencobanya. Sangat mudah. Demikian hari ini kita membagikan resep kue tradisional, kue cucur. Ya, biarlah bermanfaat bagi ibu-ibu yang masih tetap di rumah, berbagi untuk suami, anak-anak tercinta di rumah, ke tetangga juga boleh. Karena murah meriah. Oke, terima kasih Ibu Santi sudah Sama-sama. berbagi resep pada sore hari ini.